Jadi yang saya ingin bahas Mas Rinal itu tentang YouTube-nya Mas Rinal, yaitu tentang prank ya. Kita tahu bahwa prank ini juga ada negatifnya dan ada positifnya dalam dunia YouTubers ya gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Mas Rinal, sejak kapan sih Mas Rinal nge-YouTube ya, jadi YouTubers? Sebenarnya gini bro, saya YouTube itu pada tahun 2000, kalau salah 2019 nih. Tapi sampai sekarang nggak tembus. Iya. Karena gini, sebenarnya susah sih bikin konten prank. Iya. Dan nggak ada kendala juga karena nggak ada peralatan, nggak ada kamera juga rusak. Pokoknya sibuk lah. Saya juga sibuk sama diri saya sendiri. Nah, jadi yang saya akan bahas di sini tentang prank ya. Apa sih enaknya prank? Kalau dibilang enak sih ya enak, kalau dibilang nggak enak juga nggak enak. Ya maksudnya enaknya apa sih nge-prank? Saya bahas tentang enaknya dulu nge-pranknya Mas. Oke, kita bahas tentang enaknya. Ya, prank itu enaknya apa sih nge-prank itu? Enaknya tuh pas kita nonton yang udah jadinya. Itu enaknya. Itu enaknya waktu nge-prank. Karena di sana tempat kita, wih, ini loh hasil prank kita. Ini loh kalau dia lucu lah gitu. Apa namanya tuh? Mempan, pranknya itu mempan sama orang lain gitu. Iya. Kalau nggak mempan mah nggak seru gitu. Iya, saya ngerti maksudnya. Nah, tapi masalahnya di sini bukan selain itu, setelah senangnya itu kan pas videonya sudah jadi. Itu kesenangan dari dalam diri pribadi kan. Iya. Nah, tapi kan di sini banyak bukannya pribadi yang senang, gitu. Ada orang yang atau siapa gitu kan yang senang dulu nih kita bahas tentang senang enaknya gitu. Tapi ntar dulu senangnya kayak orang yang nggak senangnya kayak gimana sih? Yang kita prank apa yang nontonnya? Bukan gini ya. Dari video konten prank itu kita tahu bahwa ada yang dirugikan di sana Mas Rinal. Yang dirugikan siapa dulu mah? Ya dalam artian maknanya ini yang saya ingin tanyakan. Apakah sebelumnya video prank itu apakah settingan atau enggak sih sebenarnya? Yang menurut Mas Rinal sendiri lakukan gitu. Oh, yang Kebanyakan settingan atau gimana sih? ada yang settingan sih sebenarnya. Kalau prank itu ada yang settingan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan kayak yang saya buat itu enggak settingan lah. Kalau yang settingan itu kelihatan rupanya yang settingan kayak gimana, yang kayak settingan kayak gimana. Tapi kalau saya itu jarang lah yang settingan itu enggak. Tapi ada ya? Ada 1-2 video gitu. Gimana sih caranya setting orang itu dalam artian gimana sih caranya settingan prank settingan itu? Ya kita ini kerjasama sama orang yang mau kita prank. Misalnya kita kasih tahu ini loh naskahnya kayak gini, ini loh kita mau buat prank kayak gini, ini loh temanya gitu ya. Ya. Nah, berarti saya kira kan prank itu memang real prank gitu kalau ada settingan, tapi ternyata ada juga ya. Ada. Banyak berarti ya. Banyak teman-teman prank itu juga banyak, ada yang settingan, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya sih yang settingan itu kelihatan rupanya. Kelihatan. Nah, di dalam apa sih namanya ngeprank orang itu dia ingin apa sih namanya? Nah itulah kan saya bilang tadi itu ngerjain orang tapi bukan ngerjain gimana ya? Bukan ngerjain orang yang enggak bertanggung jawab, kita tuh harus bertanggung jawab lah nanti. Nah, itu kalau ngeprank yang kelewatan itu saya juga nggak pernah lah. Maksudnya sampai tentang orang main fisik ini juga enggak lah. Tapi dalam prank ini kan saya seperti biasa bilang tadi ada yang dirugikan. Nah, seandainya sekarang yang tidak settingan ini Mas Rinal, kalau settingnya mungkin iya kan kita bisa mati. Nah, ketika kita tidak setting orang, kita belum tahu tentu orang itu mungkin lagi moodnya lagi enak untuk di prank. Terus belum tentu juga orang itu sedang ada yang tidak suka untuk di prank, ada yang suka juga, tapi banyak kan mungkin pada saat yang alami real ya nyata, tidak ada settingan. Gimana sih menurut Aliran, ada rasa kasihan nggak sih? Itu resikonya untuk para pranks.
konten-konten prank itu risikonya, walaupun kita kan nggak tahu dia itu lagi mood, kita nggak tahu lagi. Yang penting kita prank, siapa tahu nanti kalau dia lagi galau, ini siapa tahu dia juga terhibur. Tapi kebanyakan sih yang saya prank itu nggak ada yang marah. Kalau kita udah bilang prank, ini prank, emang awalnya itu kan kita belum kasih tahu kan ini prank, emang awalnya kayak gitu, itu dia marah lah, inilah, pokoknya sosok cuek lah. Tapi kalau kita udah bilang ini prank, itu pasti dia senang. Itu pengalaman saya sih, nggak ada yang nggak senang. Ya. Yakin nggak dia bahwa orang itu senang gitu? Yakin dari wajahnya. Dari wajahnya. Malahan dia apa namanya minta nama konten kita, apa sih nama kontennya kak, apa sih pranknya kak, malahan dia subscribe. Ya makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Ya, jadi tapi yang pengen terus lalu ketika itu kan pasti ada, itu kan orang yang senang ya, pasti juga ada orang yang tidak senang. Nah ketika orang tidak senang itu bagaimana sih cara Anda tuh untuk bertanggung jawab atas ketidaksukaannya orang, risihnya orang, waktunya terganggu? Gimana cara Anda untuk bertanggung jawab masalah itu? Kalau dia tidak senang tuh ya minta maaf, terus kita minta izin dulu lah, boleh nggak video ini kita masukin ke YouTube. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah. Berarti nggak ditayangkan ya? Nggak ditayangkan, nggak usah ditayangkan, karena itu juga kan hak orang lain juga kan. Iya. Orang haknya dia, kita mau ini masukin apa enggak itu hak dia. Kita nggak boleh asal-asal masukin ini, nggak boleh. Harus kita minta izin dulu sama orang yang kita pengen. Gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat kadang-kadang, apalagi prank-prank yang sekarang itu udah kelewatan batas Mas Rinal. Menurut Mas Rinal apa sih pesan buat teman-teman dalam artian yang banyak kan kita prank apa dulu, makanya kan prank itu mungkin kan pranknya Mas Rinal kan kemarin yang saya lihat nih yang masalah waktu yang kan pernah ke Bali juga untuk memprank orang ya. Ini buat kerja di sana. Nah yang saya lihat itu adalah ada beberapa konten Mas Rinal yang orang itu tidak suka loh Mas Rinal. Yang kayak gimana makanya? Misalnya Mas Rinal nih pura-pura jadi pacarnya nih, jadi mantannya lah gitu. Sedangkan dia lagi sama pacarnya. Apa Mas Rinal tidak punya hati untuk apa? Saya nggak enak nih gitu. Gini ya. Kalau orang nge-prank itu gimana caranya biar orang itu kesel? Itu yang namanya prank. Gimana caranya? Tergantung dari tema sih sebenarnya. Kalau kita karena temanya buat nyakitin cowoknya, cemburuin cowoknya, gimana caranya biar cowok itu bisa cemburu? Kalau dia nggak cemburu itu namanya gagal. Berarti gagal. Ya, ketika sudah berhasil nih. Ya, ketika sudah berhasil membuat orang kesal. Nah, kesal kan? Ya. Intinya kesal kan prank. Nah, kemudian setelah kamu prank, kemudian si cowoknya misalkan si cowoknya yang tidak suka di prank karena kita tahu ada yang suka di prank dan ada tidak, itu pasti. Iya. Setelah Anda prank, lalu dia bertengkar setelah konten Anda masalah itu, apa tanggung jawab Anda? Apakah Anda tidak punya hati itu? Bukan yang nggak punya hati bro, karena itu namanya prank ya. Iya. Misalnya kalau dia tuh nggak kesel, kita kan sudah sebelum kalau kita sudah berhasil buat dia kesel marah, pasti kita bilang ini itu cuman prank. Kita minta izin juga kan upload videonya, boleh nggak saya upload videonya? Walaupun pasti dia tuh cowoknya itu pasti juga ngerti lah. Karena kan zaman sekarang tuh nge-YouTube kan, pasti dia ngerti lah. Gak mungkin kan tiba-tiba mantan, gak mungkin kan. Pasti kita juga harus minta izin juga. Ini kita cuma prank loh mas. Pasti dia nggak marah, nggak bakalan marah kalau kita nggak kasih tahu. Seandainya dia marah, apa sih yang Anda lakukan? Seandainya dia marah, ini orang ini kita tidak tahu kan, kadang-kadang ada sudah bilang tadi ada yang bayar dan tidak. Nah ketika orang ini marah, dan dia tidak memaafkan kita, seandainya ini seumur hidupnya karena perlakuan kita dalam artian prank itu kan, iya bisa bilang jahil sih memang siapa keren sih prank ini. Tapi itu yang dilakukan gitu. Iya. Itu makanya risikonya prank, walaupun nggak dimaafin yang penting kita udah minta maaf. Kalau dia tetap nggak mau maafin ya udah kita, yang penting kita udah minta maaf, ini cuma prank, ini loh pekerjaan saya tuh kayak ini loh gitu. Karena mau gimana lagi, karena kita itu cuma konten prank. Iya, masalah kembali ke pekerjaan seperti Mas Rinal bilang.
Apa tidak ada kerjaan lain hanya menjadi orang? Ada, cuman kita kan itu sebatas hiburan aja untuk para subscriber, para penonton kita. Itu cuma sebatas hiburannya saja sih sebenarnya. Kalau untuk pekerjaan ada, pekerjaan saya juga ya itu cuma pekerjaan tambahan aja lah gitu YouTube gitu ya. Rasa sampingan berarti ya, tapi setidaknya saya melihat banyak yang prank-prank yang tidak mendidik dengan artian cara membuat konten tidak mendidik di sana. Yang kayak gimana? Ya, mungkin banyak sekali ya, mungkin di antara sebanyaknya orang ngeprank itu mungkin ada beberapa orang yang mendidik dan ada beberapa yang tidak mendidik. Gimana sih cara kita mendidik penonton itu biar dia bisa mengambil pelajaran di konten kita ini? Tergantung dari temanya sih. Biasanya sekarang misalkan temanya ngeprank, misalnya nih ngeprank apa ya kira-kira, misalnya ngeprank ibu sendiri banyak seperti itu kan. Kira-kira menurut Mas Rinal gimana? Justru kalau saya tuh kalau untuk ngeprank ibu, tapi gimana ya? Orang saya nggak pernah sih sebenarnya ngeprank ibu, ngeprank keluarga itu saya nggak pernah. Cuman kebanyakan saya ngeprank orang-orang lain lah. Mungkin teman juga orang saya nggak kenal. Tapi kalau ngeprank keluarga saya anggap belum ada pengalaman sih kayak gitu. Saya nggak mau lah ngeprank keluarga. Tapi kalau itu bermanfaat atau itu cuma hiburan nggak menyakitkan hati ya boleh lah. Tapi kebanyakan prank ini menyakitkan hati. Ya itu coba tanya Itu yang saya ingin juga menyakitkan hatinya, padahal kadang banyak sekali Mas Rinal. Apakah nggak ada kerjaan lain yang ngeprank orang gitu? Apakah demi konten, apakah demi subscriber, apakah demi apa kita bisa nyakitin orang seenaknya? Memang dia biar dari Mas Rinal bilang dia memaafkan dari lukanya, tapi hatinya gimana cara kita bisa tahu bahwa hati seorang itu memaafkan? Karena pranknya juga banyak resikonya Mas Rinal seperti itu kan? Iya, emang banyak resikonya. Nah, bagaimana caranya Mas Rinal untuk menjawabkan apakah hati seseorang itu bisa udah maaf atau belum? Kalau itu sih tergantung dari dia sih. Walaupun yang penting kan udah dibilang, udah yang penting kita udah minta maaf, kita udah jelasin. Kalau dia masih nggak memaafkan, ya udah terserah dia. Berarti hanya sebatas itu ya? Iya. Gampang sekali gitu, nyakitin orang tuh gampang sekali. Ya kan bukan nyakitin, cuman kita kan ngerjain dia tapi nggak sewajarnya lah, nggak sampai kelewatan itu kan. Iya sih. Tapi ya saya heran juga nih konten Mas Rinal itu kan banyak beberapa yang saya lihat ada settingan, ada yang tidak di sana. Ada yang settingan. Iya, ada yang settingan dan setelah saya semua orang itu pasti ada yang settingan. Iya. Nah, apa sih resikonya, apa di kepuasan kita tersendiri gitu Mas Rinal? Masalah antara settingan dan tidak itu apa sih bedanya? Bedanya itu ada di pribadi kita sendiri gitu. Kalau bedanya itu yang settingan dan yang tidak settingan itu, kalau yang settingan itu nggak puas rasanya. Pokoknya ini apaan sih, nggak lucu loh menurut kita tuh sendiri tuh, nggak tahu sama orang lain kan. Kalau kita tuh kalau kita tonton lagi nggak lucu, biasa aja. Kalau yang beda, kalau yang nggak settingan itu walaupun nggak lucu pasti kita ada aja ketawanya, karena dia itu real gitu loh. Real, beraninya kok aku berani banget nih kayak gitu, kok gue berani banget, kok gue pede banget gitu. Berarti itulah ada kebanggaan sendiri kebanggaan sendiri dari yang tidak ada settingan. Nah setelah itu, tapi apa sih kira-kira sekarang masih YouTube? Jarang ya, karena mungkin karena pandemi juga Pak, ya, corona ini jadi sosial eksperimen ya. Iya. Nah, yang selain itu Mas Rinal, apa sih sekarang setelah ada YouTube, apa? Anda kan sekarang tidak berhenti lagi di YouTube ya? Bukan berhenti sih, cuman jeda lah. Oh jeda ya. Nah selama ada jeda ini biasanya seseorang itu akan berpikir kesalahan waktu dia tidak melakukannya kan? Benar nggak? Kenapa? Coba diulang. Kita itu akan berpikir kesalahan pada saat kita sudah keluar dari lingkungan itu. Banyak apa salahnya kita sudah tahu. Misalkan kita sudah masih berada misalnya kita masih berada di lingkungan itu, kita belum berpikir bahwa ini salah, ini benar gitu. Ngerti nggak maksud saya? Nah setelah Anda keluar dari lingkungan itu, pasti kita berpikir di sana, bahwa
oh ini salah nih, ini benar nih gitu. Pernah nggak ada berpikir seperti itu? Kalau itu sih kemana gini loh. Kalau untuk ini kan apa pranknya? Lingkungan pranknya. Karena saya kan prank lah. Iya prank. Anda itu asal ngeprank pintar ngejail lah. Kalau untuk berpikir kayak gitu sih nggak ada, karena itu cuman apa ya, karena pekerjaan lah, pokok lah, dalam artian apa ya, prank, karena ini kan konten saya cuma prank aja ya, prank yang mau nggak mau lah kita harus buat prank yang lebih gokil, lebih lucu. Gimana caranya biar subscriber atau penonton kita itu terhibur. Iya benar-benar. Nah tapi berarti Anda tuh tidak pernah berpikir kesalahan dalam artian bahwa ngeprank orang nih salah. Saya merasa bersalah nih sama orang nih gitu. Saya nggak enak hati nih gitu. Berarti Anda sebagai konten sedang pamit ibadah seperti yang saya tadi, sedang pamit penyakit orang, terserah dia maafin apa tidak. Anda punya kepuasan sendiri. Berarti itu bisa kita bilang gimana ya? Gini ya. Nggak enak sekali loh gitu. Sama orang yang Anda prank gitu loh. Menurut saya seperti itu gitu. Kalau menurut saya itu kalau apa namanya? Kalau nggak kelewatan saya nge-pranknya dia, jahilin dia, itu sih nggak masalah. Yang kelewatan itu kayak yang prank ini sedekah tapi apa namanya kasih batu, kan itu mah kelewatan. Kalau jahilin sebelum saya bermasnya dia tidak kelewatan prank yang saya buat itu nggak masalah sih. Nah sekarang Anda misalnya sih dia nggak kelewatan gitu. Ini orang maksudnya motif pribadi kan nggak kelewatan ini. Nah tapi orang menonton ini kelewatan sekali. Ya kan kita tahu yang kelewatan mana, yang tidak kelewatan mana. Pasti orang itu juga pasti membanding-bandingkan yang mana yang kelewatan, yang mana tidak kelewatan. Nah seandainya makanya orang bilang ini kelewatan sekali nih pranknya. Kalau banyak pasti ada banyak komentar di sana kan, Pak jangan gini ya, ada banyak ya. Kalau menurut saya itu lebih baik banyak haters daripada banyak yang ya gimana ya? Karena kalau lebih banyak hater itu semakin mengangkat derajatnya konten kita. Oh seperti itu. Berarti Anda mencari haters sebenarnya. Ya kalau haters itu sebenarnya dia tuh suka sama konten kita, tapi karena dia tuh pengen komen, ya komen aja silakan gitu. Yang penting ya jangan yang kasar lah kan. Karena kita sama-sama satu negara, umat beragama ya kan. Jadi gini Mas Rinal, setelah saya perhatikan konten-kontennya Mas Rinal, yaitu ada juga sih beberapa hal yang saya sukai, ada beberapa yang tidak saya sukai. Nah bagaimana ketika orang yang tidak suka konten Anda tapi dia bilang suka, sedangkan ada juga yang suka tapi seolah-olah tidak suka, bagaimana cara Anda itu? Saya gimana dulu? Sekali oke saya suka kontennya Mas. Terus? Nah, Anda buat lagi seperti itu. Kak, buat lagi konten seperti ini gitu. Iya pasti buat. Karena kita buat fase 2-nya ada pasnya. Terus ada juga yang tidak suka, tapi pura-pura suka. Mana yang Anda lebih pilih? Orang yang tidak suka tapi sebenarnya suka. Apakah tapi di konten Anda di prank ini, mana lebih baik Anda memilih orang yang tidak suka tapi suka sebenarnya daripada tidak suka tapi daripada tidak suka tapi tidak menyukai. Kalau menurut saya sih ya suka lah. Suka tak pura-pura suka gitu loh maksud saya. Pura-pura suka tapi dia tidak suka tapi dia memberikan motivasi buat kita lagi. Ya lebih baik suka, yang suka itu. Karena kalau yang suka itu pasti dia nge-share ke sosial medianya mereka, dibuatin kita apa namanya masukan gitu kan, itu lebih baik suka. Oh berarti, nah pesan-pesan yang buat teman-teman kira-kira yang nonton video-video seperti itu apa sih maksudnya? Oke, untuk pesan-pesannya itu jangan
semoga terhibur. Jangan itu di pikiran kalian itu yang enggak ini ketega banget ya. Sebenarnya di dalam luar kamera itu kita udah minta maaf ya, karena kita nggak mau nggak munculin loh di video itu minta maafnya, nggak kita munculin. Ya seharusnya lo munculin sebenarnya biar orang tuh tahu. Karena gimana ya, kalau kita muncul itu kayak nggak seru banget sih gitu, nggak seru banget sih gitu. Seharusnya kalau menurut saya misalnya 15 menit, seharusnya 10 menit itu ada untuk ngeprank, kalau gitu Anda untuk kontennya ibaratnya dirasain itu taruh minta maafnya biar orang tahu. Sebenarnya ada sih ada juga yang kita masukin minta maafnya, tapi kita pikir udahlah nggak usah diterapin minta maafnya, karena gimana ya, durasinya itu juga nanti lama-lama bosen nonton itu kan, nonton itu bosen nih, kok lama banget satu per satu orang aja lama banget itu pasti bosen. Iya sih. Itu orang-orang suka yang hanya sebentar-bentar. Sebentar-bentar yang pokoknya yang penting ada punchline-nya itu lah. Punchline itu apa sih? Yang pokoknya langsung apa ya penjelasannya itu langsung ada serat gitu loh. Misalnya mau kita menghibur apa ya penjelasannya itu kayak gimana ya anjing. Nah ya udah seperti itulah ya. Semuanya seperti itulah. Nah sekarang kepuasan apa sih kepuasan yang benar-benar ada di dirinya Mas Rinal, pesan-pesan di dirinya untuk masalah ngeprank ini, atau ada kesalahannya atau kesannya pesan dan kesannya untuk konten-konten yang buat ngeprank. Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman yang sering ngeprank atau penontonnya gitu, pesan-pesan dirinya dari diri pribadi lah Mas Rinal. Pesan-pesannya sih untuk yang ngeprank dulu ya. Kalau untuk yang ngeprank ya jangan ngeprank terlalu kelewatan sih. Yang kayak sumbangan tapi itu sisinya batu gitu, janganlah. Karena juga kasihan orang-orang yang kita prank-prank kayak gitu kan. Iya. Kasihan juga. Jangan juga ngeprank terlalu keras-keras, main-main PC kan sampai berantem itu enggak usah. Tapi kebanyakan sih yang berantem itu settingan sih kan. Ya settingannya. Nah, berarti teman-teman yang nonton vlog ini, video ini, sebelum nyariin orang, pikirkan dulu yang pikirkan dulu apakah orang itu tidak tersakiti hatinya atau bagaimana. Ya pesan-pesan ya pikirin dulu lah baik-baik. Pokoknya jangan terlalu kelewatan untuk ini. Makasih banyak Mas Rinal ya. Oke. Siap, Brother. Semoga sukses sekarang kerjanya. Sip ya.